Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita. Pernah ada seorang bertanya kepada saya, Pak Hendra, tahu nggak gimana caranya saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Karena begitu sakit yang saya alami sehingga saya sangat sulit sekali untuk tidur dan selalu kebayang dengan wajahnya. Ya, seperti orang yang jatuh cinta ya, kebayang terus wajahnya saudara. Nah, saudara sama Tuhan, memang betul bahwa kadang-kala orang sangat sulit sekali untuk melupakan kesalahan orang lain. Padahal sudah jelas Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami bahwa ampunilah kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, masalahnya adalah bisakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sedangkan kita ini masih punya perasaan? Saudara, perlu saya jelaskan sedikit mengapa Yesus berkata dalam firman-Nya, kalau engkau marah, janganlah sampai matahari terbenam. Nah, ada sebuah penelitian, nanti saudara bisa koreksi di kolom komentar kalau ini salah, tapi ada sebuah penelitian mengatakan bahwa kalau kita mengingat-ingat kesalahan orang lebih daripada 72 jam, maka itu pasti akan tersimpan di dalam otak bawah sadar kita. Nah, mungkin saudara yang ahli kesehatan atau ahli psikologi bisa mengkoreksi ini jika salah. Tapi saudara sama Tuhan, saya berpikir bahwa kenapa Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Engkau harus bisa memaafkan. Karena kalau itu kita terus simpan, kita bawa dan terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita, wajar kalau pendapat para ahli psikolog berkata bahwa itu bisa tersimpan dalam otak bawah sadar kita karena itu diingat terus selama 72 jam katanya. Nah, saudara sama Tuhan, makanya untuk kita bisa meminimalisir setiap kondisi situasi yang kita hadapi dalam hidup kita, maka perlu kita tahu bahwa kita perlu mengentertain. Nah, entertain itu seperti bahasa-bahasa perusahaan ya. Kalau ada tamu kita entertain, kita bawa kemana. Nah, itu seperti kita memelihara, merawat. Itu seperti kita mau membangun hubungan yang baik. Nah, sama seperti itu pikiran yang datang dalam hidup kita tidak bisa larang apapun itu. Karena kita duduk saja 10 menit, banyak hal yang kita bisa pikirkan. Tapi yang saya mau katakan bahwa dari banyak hal yang kita pikirkan, kita bisa mengambil keputusan mana yang lebih dominan kita untuk terus pikirkan atau mana yang kita tidak perlu pikirkan sama sekali yang akhirnya kita buang. Nah, saudara, ada begitu banyak orang yang sulit untuk membuang perasaan sakit hatinya, kecewanya, karena dia memutuskan untuk terus mengingat kesalahan-kesalahan orang tersebut. Itu sebabnya ketika dia ingat terus, nah itu yang Yesus katakan, kalau kita tidak bisa padam amarah kita sampai matahari terbenam, itu akan terbawa ke dalam tidur kita sampai besok hari dan seterusnya, yang pada akhirnya itu tersimpan di dalam otak bawah sadar kita. Sehingga satu waktu iblis bisa memakai apa yang tersimpan di otak bawah sadar kita untuk mengingatkan kita kembali tentang kesalahan-kesalahan orang tersebut. Pada video saya yang lalu, mengapa orang sulit sekali move on? Karena dia masih menyimpan kesalahan orang. Karena dia masih susah untuk mengampuni. Mengapa susah mengampuni? Karena otak bawah sadarnya terus merekam hal-hal yang tidak baik tentang orang tersebut. Nah, jadi saudara, yang saya mau katakan buat kita, kondisi situasi itu tidak akan pernah bisa mengubah keadaan saudara. Karena saudaralah yang bisa mengubah kondisi situasi dan keadaan yang saudara alami. Itu dari keputusan kita. Keputusan untuk kita memilih dan membuang apa yang saudara harus pikirkan itu tergantung dari pikiran saudara. Karena di otak kita itu ada yang namanya pusat pertimbangan. Nah, pusat pertimbangan inilah yang akhirnya akan bekerja untuk memutuskan apakah saudara terus memikirkan hal-hal yang tidak baik itu dan akhirnya tersimpan dalam otak bawah sadar saudara, atau saudara memilih untuk membuangnya jauh-jauh. Paulus berkata bahwa segala sesuatu yang saya miliki, yang saya pikirkan atau saya alami, itu kuanggap sampah karena pengenalanku kepada Kristus. Sama dengan hidup saudara dan saya. Kalau saudara sulit mengampuni, sulit memaafkan, belajarlah kepada Yesus Kristus lewat firman-Nya yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa diampuni kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Berapa kali kita harus mengampuni orang bersalah? Tentu pasti Alkitab berkata berapa ya? 70 kali 7. Ya, kok lupa saya. Iya, berapa kali? Satu kali murid Yesus berkata, berapa kali kan harus mengampuni orang bersalah kepada kami? 70 kali 7 kali. Nah, artinya bahwa sebenarnya pengampunan itu tidak ada batasnya, saudara. Asalkan saudara mau memutuskan, asal saudara ambil keputusan untuk memaafkan dan mengampuni. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang tidak baik, karena hal-hal yang tidak baik justru akan meracuni hidup saudara. Jangan simpan sampah kekecewaan, sampah keputusasaan, sampah kemarahan kepada orang lain di dalam hidup saudara. Buanglah sampah itu dan simpanlah yang baik. Pikirkanlah yang baik. Surat Filipi berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang disebut kebaikan, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara pikirkan semuanya itu, maka saudara tidak memberikan celah untuk hal-hal yang pahit itu datang dalam hidup saudara. Makanya saudara sama Tuhan, lewat sharing saya pada saat ini, mari kita belajar bahwa untuk kita bisa lepas dari yang namanya kepahitan dan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu dimulai dari keputusan saudara dan saya. Keadaan situasi boleh tidak baik, kondisi boleh tidak baik, tapi kalau ada orang-orang yang punya mental yang positif, ada orang-orang yang punya mental yang sudah diubahkan oleh Tuhan di dalamnya, maka situasi dan kondisi yang tidak baik bisa berubah menjadi baik, asalkan ada orang-orang yang percaya, yang diubahkan oleh Tuhan di dalam situasi itu. Jadi yang saya mau katakan buat kita, bukan soal situasimu, bukan soal kondisimu hari ini, tapi soal siapa yang ada dalam situasi itu. Kalau engkau adalah orang-orang yang diubahkan, engkau adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru dalam Tuhan, dan engkau adalah orang-orang yang sudah mengalami pengampunan Tuhan dalam hidupmu, maka saya percaya situasi dan kondisi yang tidak baik sekalipun, kalau engkau ada di dalamnya, engkau mampu mengubah kondisi yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. God bless you. Saya berdoa semoga hari ini saudara ada dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan bagi kita semua. Jadilah berkat bagi sesama kita dan jadilah jawaban buat semua orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.